Nah, singkat kata dia mengajak bercerita kepada 3 orang temannya. Yang pertama namanya Michelangelo Murray. Halo guys, kembali lagi di channel saya. Nah, di video kali ini saya akan membahas kisah biografi seorang putra bangsa ya, putra terbaik bangsa yang merupakan pendiri dari Gojek, yaitu Nadiem Makarim. Sebelum masuk ke videonya, saya mohon support dari teman-teman untuk subscribe, like, komen, ataupun share video ini ke teman-teman yang lainnya. Oke, kita masuk ya. Oke. Nadiem Makarim ini adalah kelahiran di Singapura. Dia lahir pada 4 Juli 1984 dan anak dari seorang pengacara yang terkenal yaitu Nunu Makarim. Nah, Nunu Makarim ini mempunyai kantor office yaitu Makarim Office Law. Di situ tempat pengacara kondang Indonesia yang ciri khasnya kayak gini ya. Si Hotman Paris bekerja. Jadi dulu Hotman Paris itu bekerja di kantor pengacara tempat ayahnya si Nadiem Makarim ini. Nah, sewaktu kecil di masa pendidikannya itu Nadiem itu ternyata suka keliling dunia ya. Jadi dia SD itu di Jakarta, kemudian dia SMP itu di Amerika, dan dia SMA itu di Singapura. Ada cerita menarik ketika dia mau lulus SMA di Singapura itu. Si Nadiem ini ingin sekali kuliah di Amerika Serikat. Tapi teman-teman dan guru-gurunya itu bilang kepada dia bahwa sudah jangan pilih kuliah itu yang susah-susah, jangan pilih yang terlalu bagus lah, yang biasa-biasa aja. Nah, Nadiem ini sempat merasa kayak terhina gitu, dan dia merasa down. Terus kemudian dia cerita ke mamanya, terus mamanya menyemangati dia dan membuat kepercayaan diri si Nadiem ini kembali lagi. Akhirnya Nadiem mencari info dan dia melihat bahwa salah satu universitas terbaik di Amerika itu adalah Brown University. Kemudian dia mendaftar di sana dan ternyata diterima. Dia mengambil jurusan itu International Relationship. Saya sendiri gak tahu ya itu jurusan apa, karena saya kuliahnya gak sampai ke Amerika sana. Nah, si Nadiem itu kuliah di Amerika selama 3 tahun. Ketika dia sudah lulus, dia teringat pesan dari ayahnya. Ayahnya pernah berkata kepada si Nadiem ini, kamu boleh pergi ke luar negeri, itu nggak masalah. Tapi pada akhirnya kamu harus kembali ke Indonesia dan berkarya di Indonesia. Jadi ayah Nadiem ini memang seorang nasionalis ya. Seperti itu, dia memberi pesan kepada Nadiem agar pulang ke Indonesia dan bekerja. Akhirnya Nadiem menuruti pesan dari ayahnya. Sesudah lulus kuliah di Amerika, ia kembali ke Jakarta. Dan dia melamar bekerja di perusahaan yang bernama McKinsey & Company. Itu perusahaan konsultan bisnis dari luar negeri ya, dari asing perusahaan itu. Nah, perusahaan McKinsey ini itu mempunyai standar yang sangat tinggi. Jadi nggak gampang orang bisa diterima masuk kerja di sini. Bahkan menurut research, orang mau masuk kerja di Google sama di McKinsey itu lebih susah di McKinsey ini. Tapi ternyata si Nadiem diterima di sana dan dia memiliki prestasi yang sangat bagus di perusahaan McKinsey ini. Nah, ketika ia bekerja di perusahaan ini, lokasi dari McKinsey ini kan ada di Jenderal Sudirman, di pusat kota Jakarta. Nah, pertama kali dia naik mobil ke sana, dia merasakan macet luar biasa ya. Kemudian dia memilih untuk naik Gojek. Naik ojek. Jadi ia memilih untuk memakai fasilitas ojek supaya apa? Supaya nggak kena macet. Kayak gitu. Karena terus-menerus pakai ojek, dia jadi dekat dengan driver-driver ojek itu. Jadi tukang-tukang ojek itu dia jadi dekat. Kemudian tukang ojek ini sempat cerita ke dia, nggak enaknya kalau jadi ojek itu adalah harus nunggu lama di pangkalan sebelum dapat customer. Sedangkan customer mau dapat ojek, nggak enaknya itu adalah customer harus jalan dulu ke pangkalan ojek, baru bisa naik ojeknya itu. Nah, atas hal ini si Nadiem itu memikir bahwa sebenarnya ini bisa dibuatkan suatu solusi. Nah, itu adalah cikal bakal pemikiran Gojek itu dibuat seperti itu. Tapi
Selama 2 tahun Nadiem bekerja di McKinsey ini, cita-cita Nadiem untuk membantu tukang-tukang ojek ini itu tidak bisa diwujudkan ya. Jadi belum bisa diwujudkan. Nah, sampai ketika Nadiem di McKinsey ini membuat suatu program yang namanya YLI, Young Leaders Indonesia. Itu program yang mencari calon pemimpin Indonesia di masa depan. Nah, melalui program ini Nadiem dikirim ke Harvard untuk melanjutkan studinya. Punya kesempatan untuk sekolah di Harvard. Nah, singkat kata akhirnya Nadiem berangkat ke Harvard. Dia mengambil jurusan MBA ya, Master Business of Administration. Nah, di Harvard ini yang sangat menarik. Kenapa? Karena ketika dia mulai kuliah di Harvard ini, Nadiem bertemu dengan orang-orang itu yang sangat hebat. Nah, yang pertama dia bertemu dengan yang namanya itu Aldi Haryo Pratomo. Siapa sih dia? Itu adalah pendiri dari startup Mapan. Nah, Mapan ini adalah startup yang seperti arisan. Jadi misal ada ibu-ibu mau beli panci ya. Nah, kalau belinya cuma satu-satu itu kan harganya lebih mahal daripada kalau semua ibu-ibu yang mau beli panci dikumpulkan terus dibelikan langsung dalam jumlah besar ke pabriknya. Nah, startup Mapan ini mengumpulkan orang-orang yang mau membeli dalam jumlah besar supaya dapat harga lebih murah. Nadiem bertemu itu. Kemudian dia juga bertemu dengan yang bernama Ryo Kawano. Ryo Kawano ini adalah pendiri dari Mitrans. Mitrans itu aplikasi startup juga yang bergerak di bidang pembayaran digital elektronik. Sekarang yang memakai jasa Mitrans itu e-commerce itu kurang lebih ada 70% ya di seluruh Indonesia. Jadi terkenal sekali untuk startup Mitrans ini. Dan juga Nadiem juga bertemu dengan Anthony Tan. Anthony Tan ini adalah pendiri dari Grab. Nah, saingannya Gojek ya sekarang. Grab. Nah, ketika Nadiem bertemu dengan orang-orang itu, kemudian mereka bercerita, si Aldi cerita tentang Mapan, si Rio cerita tentang Mitras. Nadiem ini merasa bahwa, aku ini ketinggalan jauh ya, aku masih belum ngapa-ngapain. Kayak gitu. Nah, jadi atmosfer teman-teman lingkungan itu sangat berpengaruh. Karena hal itu Nadiem akhirnya kan gelisah tuh. Dia merasa aku harus berbuat sesuatu ini. Kemudian dia teringat tentang masalah dari tukang-tukang ojek yang ada di Jakarta itu. Nah, dia teringat itu dan dia mulai panas ya, terpacu untuk membuat aplikasi yang menjadi cikal bakalnya Gojek itu. Nah, singkat kata dia mengajak bercerita kepada 3 orang temannya. Yang pertama namanya Michael Angelo Murray. Yang pertama namanya Michael Angelo Moran, yang biasa disingkat Mickey Moran. Kemudian yang kedua adalah Brian Chu, dan yang ketiga adalah Yuristan. Nah, si Nadiem ini menceritakan tentang seperti apa sih rencana dibuat Gojek itu, dan ternyata 3 orang temannya ini tertarik. Akhirnya mereka memutuskan, oke, ayo kita buat sama-sama. Yaitu di tahun 2010. Nah, jadi sesudah dia di Harvard, ketika kembali ke Indonesia, Nadiem mulai merintis untuk perusahaan Gojek ini ya, bersama 3 orang teman-temannya itu. Pertama kali Gojek ini hanya seperti call center. Jadi kantornya itu di ruang garasi ukuran 5x7 meter. Sistem kerjanya sangat sederhana. Ada orang butuh ojek. Nah, dia menghubungi call centernya Gojek ini. Nanti dari call center Gojek ini dia akan mencarikan driver mana yang ready. Driver Gojek mana yang ready untuk menjemput penumpang itu. Nah, simpel, sesederhana itu aja. Kesusahan pertamanya itu adalah mencari driver yang mau bekerja di Gojek. Nah, Nadiem diceritakan bahwa dia sampai mendatangi satu persatu ya tukang-tukang ojek di Jakarta. Terus kemudian dia ceritakan, ini loh aku lagi bikin aplikasi Gojek begini segala macam. Dan ternyata tidak gampang meyakinkan tukang-tukang ojek itu untuk bergabung di Gojek. Sampai ada suatu ketika ada satu driver Gojek itu yang akhirnya mau untuk join sebagai mitra, yaitu Pak Mulyono namanya. Itu singkat, dia biasa dipanggil dengan Pak Kumis. Nah, itu
driver Gojek pertama di perusahaannya si Nadiem ini. Nah, Gojek ini sebenarnya cukup berkembang ya pada awalnya. Jadi 1 tahun pertama dia berhasil mendapatkan 400 mitra driver. Cukup oke lah. Namun Nadiem kesusahan dengan biaya operasionalnya. Karena ya seperti kita ketahui ya, perusahaan startup itu nggak bisa langsung mendapatkan untung ya. Dia harus disuntik modal terus sampai perusahaannya besar baru dia bisa dapat untung. Karena hal itu, si Nadiem kemudian berpikir keras bagaimana bisa mendanai Gojek ini. Akhirnya ada suatu momen dia ditawari peluang oleh Rocket Internet. Rocket Internet itu adalah perusahaan investasi startup yang berasal dari Jerman. Nah, si Rocket ini ingin mengembangkan website e-commerce yaitu Zalora. Nah, terus Nadiem diajak untuk bekerja di Rocket Internet ini, mengembangkan Zalora. Akhirnya si Nadiem menyetujuinya. Jadi ia part time sambil mendirikan Gojek, ia bekerja di Rocket Internet di mana nanti hasilnya dia suntikan ke Gojek lagi. Seperti itu. Di Rocket Internet ini si Nadiem juga bertemu dengan temannya yaitu namanya Kevin Alui. Nah, diceritakan bahwa Nadiem dan Kevin ini sangat dekat ya. Jadi ketika sama-sama mengembangkan Zalora, habis pulang kerja si Nadiem masih ke rumahnya si Kevin, ngobrol-ngobrol dan nyambung. Mereka berdua ini omongannya nyambung, punya ide satu sama lain. Pokoknya dapatlah chemistry-nya seperti itu. Nah, kemudian si Nadiem ini selama 1 tahun bekerja di Zalora, akhirnya ia memutuskan untuk resign dari sana. Ia memutuskan untuk resign dan full time di Gojek. Ketika dia memutuskan full time, ia langsung berubah cara dia untuk iklannya. Jadi dia langsung iklan itu di media sosial karena ia belajar dari strategi yang Rocket Internet itu. Dia iklan di media sosial. Kemudian dia mulai mencari investor-investor dari perusahaan asing dengan cara ikut lomba-lomba kewirausahaan. Dan Gojek sempat beberapa kali menang lomba-lomba yang diikuti oleh si Nadiem ini. Namun semua itu masih belum membuahkan hasil. Jadi ya ada investor yang masuk, tapi investornya itu masih kayak teman sendiri, terus keluarga. Jadi belum ada perusahaan investasi besar yang mau mendanai si Gojek ini. Hal itu membuat akhirnya Nadiem terpaksa part time untuk kedua kalinya. Nah, akhirnya Nadiem bekerja kembali di perusahaan orang, yaitu perusahaan yang mengembangkan brand Kartuku. Jadi Kartuku ini adalah sistem pembayaran digital elektronik. Seperti itu. Nadiem bekerja di sana. Ketika Nadiem bekerja di Kartuku ini, perusahaan Gojek ini semakin tertinggal ya. Oh ya, 2 orang temannya, foundernya Gojek juga, yang Brencu dan Juristan, itu juga part time. Nah, karena sama-sama part time, si Gojek ini akhirnya tertinggal gitu loh, nggak terlalu terurus. Sampai suatu waktu itu si Nadiem bertemu kembali dengan temannya yaitu Aldi dan juga Riu, yang pendiri Mapan dan juga pendiri Mitrans. Itu ketemuan nih di Jakarta. Nah, ketika bertemu itu si Aldi dan Riu ini merasakan ada yang aneh dengan sosok Nadiem. Mungkin mereka melihat bahwa loh, Nadiem kok sekarang loyo gini, nggak kurang semangat gini. Kan kelihatan kalau lagi stres banyak pikiran. Nah, kemudian si Nadiem menceritakan keluh kesahnya. Dari sana si Aldi dan si Riu ini memberikan saran kepada Nadiem supaya ia full time di Gojek dan meninggalkan Kartuku. Seperti itu. Fokus untuk mengembangkan Gojek. Nah, kemudian mereka juga menceritakan bagaimana perkembangan dari Mapan dan Mitras yang sangat luar biasa ya. Di situ Nadiem pun menjadi semakin terbakar ya. Teman-temannya sudah sangat berkembang dan dia kok masih ketinggalan seperti itu. Akhirnya dia memutuskan untuk oke lah, aku mau untuk full time mengembangkan Gojek. Kebetulan di tahun 2014 itu
si Nadiem ini dikontak oleh North Star Group. North Star Group ini perusahaan investasi. Jadi mereka mau untuk berinvestasi dalam jumlah yang cukup besar di Gojek. Nah, akhirnya si Nadiem ini menelpon 2 orang temannya yang juga part-time ya, si Brian Chu dan Yuristan itu. Ditelepon, dia menceritakan bahwa ayo kita harus kembangkan Gojek bersama-sama, tapi kita itu semua harus full time. Cuman sayangnya 2 orang temannya itu tidak mau ya. Jadi mereka mungkin merasa ya potensi Gojek ini masih belum kelihatan lah bagi mereka. Nah, singkat kata akhirnya 2 orang temannya itu lepas dari kepemilikan Gojek dan Nadiem membeli kembali saham-saham mereka. Nah, sesudah itu Nadiem teringat dengan temannya yang di Zalora, yaitu Kevin Alui. Kemudian dia berusaha untuk mengajak si Kevin ini agar mau menjadi bagian dari Gojek, mau mengembangkan Gojek bersama-sama. Awalnya si Kevin ini ragu, dan si Nadiem terus meyakinkan, dan akhirnya si Kevin ini bergabung dengan si Nadiem. Jadi di Gojek ada 3 orang. Pertama kan 4, terus 2-nya hilang, tinggal 2. Kemudian si Nadiem mengajak si Kevin. Jadi 3, si Nadiem, Kevin Alui, dan juga si Mickey Moran. Nah, si North Star ini kan sudah oke menjadi investornya si Gojek. North Star ini juga menargetkan perkembangan dari Gojek itu sendiri. Bagaimana perkembangan dari si Gojek? Akhirnya North Star ini memberikan saran kepada si Nadiem untuk Gojek harus mempunyai aplikasi. Jadi nggak bisa model bisnisnya itu pakai call center terus. Mengapa? Karena North Star ini melihat Grab itu sudah mulai masuk ke Indonesia dan mereka juga memakai aplikasi. Nah, kemudian dari situ Nadiem bersemangat ya untuk membuat aplikasi yang sebelumnya dari call center itu. Budget untuk membuat aplikasi Gojek awalnya itu adalah sekitar kurang lebih $800.000. Nah, ketika pertama kali dibuat, Gojek ini hanya memiliki 3 fitur, yaitu GoRide, GoSend, dan GoMart. Nah, GoRide mungkin kita semua sudah tahu lah ya. Kalau GoRide ya ada mengantar penumpang kemana, ke suatu tempat. Kalau GoSend nganterin barang. Kalau GoMart itu titip beli kebutuhan sehari-hari. Kita mau beli sayur atau apa, itu pakai GoMart. Seperti itu. Nah, jadi awalnya itu cuma ada 3 aplikasi itu di Gojek. Namun, aplikasi yang pertama kali dibuat ini ternyata masih sering error ya. Sering nge-hang lah, nge-lag lah. Masih banyak bug lah. Ya wajar lah aplikasi yang masih pertama kali dibuat. Dan juga bahkan sampai drivernya ini bisa ngakali aplikasinya. Ada kayak program itu namanya tuyul ya. Jadi drivernya ini bisa di mana-mana dan dia bisa dapat orderan terus. Padahal kan harusnya kan yang deket dari penumpang yang dapat orderan kan. Dengan pakai fitur tuyul itu si driver ini bisa dapat orderan terus. Sampai diakali seperti itu. Tapi si Nadiem terus mengembangkan aplikasinya ini supaya semakin lama semakin sempurna. Nah, target pertama Gojek untuk mendapatkan mitra di tahun 2015 itu ketika aplikasinya sudah jadi itu adalah 4.000 driver targetnya ya. Ternyata dalam 1 tahun itu ada sampai lebih dari 10.000 driver. Itu sudah mendaftar melalui aplikasi. Nah, Nadiem juga mengembangkan supaya aplikasi Gojek ini bisa dipakai tidak hanya di Jakarta. Di luar Jakarta juga bisa dipakai. Nah, kota pertama yang ditarget oleh si Nadiem ini adalah di Bali. Kemudian dia terus mengembangkan ke kota-kota lain hingga sampai di seluruh Indonesia ya. Sampai sekarang kan kita hampir di seluruh Indonesia sudah bisa pakai Gojek ini. Nah, Nadiem ini berfokus itu untuk mensejahterakan dari mitra drivernya itu. Caranya gimana? Dia mempunyai sistem bagi hasil. Itu adalah 80-20. Jadi 80% itu untuk driver, 20% untuk Gojek. Nah, dengan proporsi itu diharapkan driver-driver ini bisa lebih sejahtera, lebih makmur lah. Tapi banyak sekali masalah-masalah yang dialami ketika pertama kali Gojek ini beroperasi ya. Jadi bahkan sempat Gubernur DKI Jakarta waktu itu Pak Ahok itu menegur si Nadiem dan juga ada Dishub juga. Kenapa? Karena aplikasi Gojek ini belum mempunyai izin dan banyak driver-drivernya itu yang
mangkal di trotoar gitu loh. Jadi melanggar lalu lintas. Selain itu ada masalah lagi yaitu keamanannya. Jadi kan semakin banyak driver semakin susah untuk mengontrol satu persatu drivernya itu. Nah, Nadiem sempat bertemu dengan Gubernur Pak Ahok waktu itu dan juga bertemu dengan Dishub. Si Nadiem menceritakan bahwa Gojek ini banyak membantu masyarakat dan dia akan berusaha mematuhi segala peraturan yang dibuat oleh Dishub dan juga peraturan dari DKI sendiri. Dia juga berusaha untuk mengedukasi driver-drivernya supaya menaati aturan lalu lintas. Akhirnya Gojek resmi mendapat izin untuk beroperasi aplikasinya itu. Dan juga masalah keamanan, si Nadiem berpikir bagaimana untuk menghandle masalah itu. Akhirnya dia mengeluarkan fitur itu untuk report driver. Jadi kalau ada driver-driver yang bermasalah nih, kan dia nggak bisa nih ngecek satu persatu drivernya. Kalau ada driver-driver yang bermasalah, customer bisa untuk mereport. Jadi nanti masuk ke sistem, oh driver ini bermasalah loh. Kalau sampai beberapa kali maka bisa diputus untuk kerjasamanya. Jadi nggak bisa jadi drivernya Gojek lagi. Nah kemudian masalah lain timbul, yaitu ketika Grab memulai memasuki market dari Gojek. Karena sebelumnya Grab ini adalah marketnya tuh untuk roda 4. Dia nggak punya armada roda 2. Terus Grab ini mengembangkan fitur yang bisa roda 2 gitu loh. Jadi sama kayak Gojek. Nah si Nadiem kan harus berpikir lagi bagaimana mengakali supaya dia nggak kalah nih bersaing dengan Grab. Akhirnya dia melakukan 2 hal utama. Yang pertama yaitu dia menurunkan tarif. Jadi ibaratnya dia perang harga lah. Dia menurunkan tarif dari Gojek supaya menang dari si Grab. Dan yang kedua, dia mengembangkan bagaimana supaya aplikasi Gojek itu lebih user friendly, lebih mudah digunakan. Jadi orang kalau menggunakan Gojek sama menggunakan Grab, orang pasti lebih senang pakai yang aplikasinya Gojek. Itu yang jadi fokusnya si Nadiem untuk mengalahkan dominasi dari Grab. Nah, sampai pada tahun 2015 itu perusahaan Gojek ini semakin terus berkembang dan mendapat suntikan dari investor-investor ya. Kurang lebih sampai 1 triliun di tahun 2015. Gojek itu disuntik oleh investornya. Dengan banyaknya suntikan dana seperti itu, Gojek terus mengembangkan aplikasinya dan mengeluarkan fitur-fitur berikutnya. Kalau yang pertama cuma ada GoRide, GoSend, GoMart, kemudian dia juga mengeluarkan GoBox, yaitu upgradean dari GoSend ya. Kalau GoSend kan cuma pakai sepeda motor untuk mengirim, GoBox pakai mobil untuk barang-barang yang volumenya besar. Kemudian ada GoFood. Nah, GoFood ini yang paling banyak digunakan kan. Jadi order makanan bisa lewat Gojek. Kemudian ada GoLive. GoLive ada GoMassage. Kalau mau manggil kita mau pijet, nah kita bisa pakai GoMassage. Sampai fitur-fiturnya itu kurang lebih sekarang ada 30 fitur. Jadi Gojek ini terus mengembangkan aplikasinya yang membuat apa ya? Jadi semua lifestyle orang itu bisa diakomodir pakai satu aplikasi yaitu Gojek itu. Orang mau beli makan bisa, orang mau pijet bisa, mau kirim barang bisa. Semua lewat satu aplikasi. Bahkan orang mau chatting kan juga bisa di sana. Kan ada fitur chat juga di Gojek. Dan juga dia juga mengeluarkan fitur yang fenomenal yaitu GoPay ya. Pembayaran transaksi elektronik digital ya. GoPay. Dimana kita bisa pakai GoPay untuk beli ini, beli itu, tinggal scan barcode-nya sudah selesai. Nah, perusahaan Gojek ini terus berkembang sampai pada tahun 2016 perusahaan ini menjadi perusahaan unicorn ya. Perusahaan unicorn itu adalah perusahaan yang mempunyai valuasi minimal tuh $1 miliar. Nah, $1 miliar kalau kita kalikan 15.000 berarti kurang lebih sekitar 15 triliun lah nilai dari Gojek ini. Nah, sebenarnya Gojek ini sempat mengalami suatu masalah yang fatal itu di akhir 2015. Ketika itu aplikasi Gojek ini dianggap ilegal oleh Menteri Perhubungan kalau nggak salah ya. Nah, si Nadiem ini sampai stres berat ya, karena dia mikir bahwa usahanya selama ini masa sia-sia hanya karena aturan dari pemerintah. Kemudian dia mengontak seluruh manajemen, seluruh teman-temannya, seluruh tim agar apa? Agar berjuang untuk menghubungi, punya nggak kenalan orang-orang pemerintah,
atau punya nggak kenalan teman-teman yang bisa membantu supaya Gojek ini bisa legal kembali. Karena gerakan dari Nadiem ini sampai ada trending Twitter yaitu hashtag Save Gojek, itu mendunia. Karena aplikasi ilegal, aplikasi Gojek dianggap ilegal, terus ada hashtag Save Gojek itu. Nah, usaha Nadiem untuk menyelamatkan perusahaan yang mati-matian ini akhirnya mendapat perhatian dari Presiden Jokowi ya. Presiden Jokowi langsung memanggil yang melarang aplikasi Gojek ini, dipanggil, kemudian dia berkata bahwa jangan membunuh karya anak bangsa yang banyak membantu masyarakat. Intinya kurang lebih seperti itu. Sesudah Presiden Jokowi mengatakan seperti itu, hanya butuh 24 jam aplikasi Gojek ini bisa digunakan kembali. Nah, di situ nanti bisa bernafas lega ya. Kalau 2016 dia sudah perusahaan Gojek sudah mendapatkan unicorn, pada tahun 2019 perusahaan Gojek ini mendapatkan gelar Dekakorn. Jadi Dekakorn ini untuk perusahaan-perusahaan yang valuasinya di atas 10 miliar dolar atau setara kurang lebih 150 triliun. Itu sudah luar biasa. Nah, Gojek terus berkembang, banyak mendapat penghargaan juga dari luar negeri. Bahkan Gojek pun mengembangkan aplikasinya supaya bisa dipakai itu di Asia Tenggara. Kayak di Vietnam, itu ada namanya GoViet. Itu sama, Gojek tapi aplikasi yang di Vietnam. Kemudian di Thailand ada namanya Get. Nah, itu sama, itu yang membuat juga Gojek. Jadi Gojek ekspansi besar-besaran sampai ke Asia Tenggara lah. Nah, perusahaan Gojek ini pun juga membuat angka pengangguran di Indonesia itu menurun. Karena banyak orang yang mungkin dulu itu nggak ngerti ya mesti kerja apa. Akhirnya dia hanya modal sepeda motor tuh dia sudah bisa bekerja. Selain membuat angka pengangguran menurun, juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Karena omsetnya itu kurang lebih itu 40-50 triliun lah per putaran di Gojek itu setiap tahunnya itu. Sampai bisa mendongkrak ekonomi di Indonesia. Nah, kesuksesan dari Gojek ini sebenarnya bukan hanya karena sosok Nadiem ya, karena banyak sekali orang-orang di belakangnya yang juga mendukung. Kayak yang pertama ada founder-founder awalnya, Maiki Moran, Brian Chu, Yuristan, kemudian masuk si Kevin, dan juga ternyata si Aldi dan Ryu yang pendiri Mapan dan Mitras itu akhirnya pun bergabung ke Gojek menjadi manajemen. Jadi banyak sekali orang-orang di belakang Nadiem ini yang juga mempunyai jasa besar lah untuk membesarkan Gojek sampai saat ini. Nah, ada cerita menarik itu adalah di kantornya Gojek. Jadi kantornya Gojek ini agak seperti kantornya Google ya. Jadi bukan kantor yang formal. Di sana ruangnya itu berbentuk open space, terus ada kayak fasilitas untuk kalau misalnya lagi jenuh ada tempat untuk fasilitas bermain kayak gitu, berolahraga. Terus dia bikin konsep itu ada tempat cafe untuk smoking, cafe non smoking, bahkan di kantornya itu disediakan tempat tidur. Jadi orang boleh untuk karyawannya itu boleh nginep di kantornya dan tidak diberlakukan jam kerja ya. Jadi benar-benar konsepnya itu milenial banget kantornya, dan itu salah satu breakthrough lah, karena yang seperti itu tidak banyak di Indonesia. Kebanyakan kan kantor masih formal, jam kerja misalnya jam 8 sampai jam 5, kemudian kantornya ya standar lah. Kalau dia sudah memikirkan tuh seperti jadi inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Nadiem ini dengan untuk membuat kantornya itu seperti rumah bagi karyawan-karyawan dari Gojek itu. Nadiem pun terkenal dengan memberikan gaji yang besar ya ke karyawan-karyawannya, dan juga dia tidak sombong. Jadi dia dikenal bahwa nggak ada perbedaan antara Nadiem owner dan karyawan lain. Nadiem pun sering memanggil karyawan-karyawannya itu bos, gimana bos, kayak gitu. Nah, mungkin banyak kan bos-bos sekarang yang nggak mungkin manggil karyawannya itu bos, kayak gitu. Nah, sampai pada akhir tahun 2019, si Nadiem ini harus meninggalkan Gojek ya.
dia harus menyerahkan tongkat estafet Gojek ini ke tangan Kevin Alui dan juga seorang co-CEO lagi yaitu Andre Sulistyo. Kenapa? Karena Nadiem mendapat tugas dari Presiden Jokowi untuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, yang menjadi menteri itu sampai sekarang ya. Kita doakanlah supaya Nadiem ini dapat melakukan inovasi-inovasi di bidang pendidikan. Ya, dapat membangun untuk pendidikan ini supaya sumber daya manusia di Indonesia ini bisa meningkat kualitasnya. Karena Indonesia ini kan sebenarnya penduduknya banyak sekali kan. Ada 267 juta penduduk. Dan pendidikan ini salah satu kunci utama untuk meningkatkan taraf hidup. Kenapa? Karena kalau kita tidak mempunyai pendidikan yang mumpuni, maka etos kerja, kemudian pola pikir itu ketinggalan gitu loh dari negara-negara yang punya tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Ya, kita doakan supaya Nadiem bisa membawa perubahan yang lebih baik di bidang pendidikan untuk masa periodenya ini. Nah, sekian dulu, mungkin teman-teman bisa mendapatkan sesuatu dari kisah si Nadiem ini yang awalnya dihina ya sama guru-guru dan teman-teman SMA-nya. Bahkan dia juga sempat minder dengan teman-teman yang dari Harvard itu, yang si Aldi dan juga si Ryu. Ternyata akhirnya malah Aldi dan Ryu ini kerja di perusahaan si Gojek ini. Jadi kita harus terus semangat. Nah, kalau teman-teman mendapatkan sesuatu dari kisah si Nadiem ini, teman-teman bisa share ya video ini ke lingkungan teman-teman sekitar. Mungkin ada teman-teman Nah, kalau teman-teman mendapatkan sesuatu dari kisah biografi si Nadiem ini, teman-teman bisa share ya video ini supaya bisa dilihat orang lain dan juga bisa berguna bagi mereka. Oke, sekian dulu video ini. See you guys.